Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu ada Diva Chelsea Putih Kinanti, yang kedua ada Muhammad Utma Abu Bakar, yang ketiga ada Hasana Aprianti, dan keempat ada Monica Aryani. Di sini kami akan membahas mengenai indigenous counseling. Saksikan video kami ya. Konsep dasar konseling indigenous. Sebelum kita membahas pengertian dari konseling indigenous, ada baiknya kita membahas mengenai pengertian dari kata indigenous tersebut. Jadi, kata indigenous dibedakan menjadi dua pengertian. Pengertian yang pertama yakni pengertian biologi di bidang empiris. Jadi, indigenous merupakan elemen pengetahuan yang diturunkan dalam suatu wilayah ataupun suatu negara. Sedangkan pengertian yang kedua, menurut Kamus Oxford Inggris, indigenous adalah hal yang dihasilkan secara alami dalam suatu wilayah. Nah, dari dua pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa indigenous merupakan sistem pengetahuan dan praktek yang ada, berkembang, serta bertahan di dalam suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, konseling indigenous menggunakan sistem pengetahuan dan praktek masyarakat setempat, namun tidak menutup kemungkinan adanya adopsi, prinsip, ataupun dasar dari wilayah lain. Berikut adalah 4 pokok yang berkaitan dengan konseling indigenous. Yang pertama, pengetahuan dan praktek konseling tidak dipaksakan dari luar. Jadi, pengetahuan tersebut muncul dari dalam wilayah itu sendiri, sehingga pengetahuan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain memiliki perbedaan. Yang kedua, individu dipahami bukan dari sistem pengetahuan nilai dan perilaku luar, tetapi dari kerangka awal di mana individu tersebut berada. Yang ketiga, konseling indigenous mengkerangkai pengetahuan konseling dan menjadi dasar dalam melancang konseling yang tepat. Yang keempat, indigenous bukan merupakan teknik yang menentang antara teknik tradisional dan teknik barat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Bakar. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu terkait asal mula konseling indigenous. Nah, asal mula konseling indigenous ini itu terjadi pada masa dahulu dan sekarang masih ditemui kecenderungan mempelajari individu di berbagai tempat dengan kerangka acuan teori tertentu saja, yakni teori-teori barat dan kurang memperhatikan lingkungan sosial budaya individunya itu sendiri. Keadaan ini berlangsung oleh karena literatur-literatur yang tersedia umumnya berasal dari Amerika dan masih terbatas kemampuan negara-negara berkembang untuk menulis dan memproduksi cetak serta mempublikasikan literatur-literatur serta temuan-temuan penelitian dari masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat dari negara berkembang seperti Indonesia umumnya menggunakan literatur dan hasil-hasil dari penelitian yang tersedia, yakni berasal dari Barat seperti Amerika. Sampai saat ini, mainstream psikologi dan konseling di Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya seperti kebanyakan di Asia menggunakan dari Amerika Serikat. Di samping itu, kuat kecenderungan para ahli Amerika hanya menggunakan literatur-literatur Barat atau Amerika, walaupun ada publikasi literatur dari luar Barat yang diproduksi dalam bahasa Inggris. Hal ini menyebabkan teori-teori Barat umumnya hanya berlandaskan pada nilai-nilai praktek kehidupan masyarakat Barat dan berakibat pada tidak atau kurang sesuainya untuk diterapkan di tempat, wilayah, daerah, negara lain di luar Barat. Belakangan ini muncul pendapat-pendapat yang menolak teori-teori dari Barat, terutama dari negara-negara Asia. Negara-negara berkejajahan dan negara-negara sedang berkembang seperti China, Korea, Filipina, India, Afrika, Amerika Latin seperti Kuba dan Meksiko, seperti Jepang, Pakistan, dan lainnya, termasuk juga Indonesia. Negara-negara ini menganggap bahwa psikologi Amerika adalah monokultural, yang dimana merupakan budaya Anglo-Saxon dan indigenous Amerika.
Keadaan-keadaan ini pada akhirnya memunculkan reaksi berupa gerakan cross-cultural counseling, cross-cultural psikologi, dan indigenous psikologi. Baiklah, mungkin cukup itu materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman lain. Selanjutnya yaitu tujuan indigenous counseling. Tujuan indigenous counseling ini yaitu agar dapat lebih memahami manusia, agar dapat dicapai dengan menganalisis perilaku manusia di dalam konteks budayanya dan memperoleh prinsip konseling universal melalui kerjasama dengan seluruh indigenous lain, seperti halnya indigenous Barat. Oleh karena itu, indigenous ini harus dipandang sebagai cikal-cikal yang akan membentuk konseling yang lebih meliput, menerima, dan menolak prinsip-prinsip dan teori mainstream konseling Amerika. Nah, selain itu tidak merusak orientasi konseling indigenous ini, sepanjang diperlukan untuk penyesuaian konteks budaya Indonesian. Lalu, prospek indigenous counseling itu ada 3. Yang pertama, memungkinkan terjadinya asimilatif sintesis. Apa sih itu asimilatif sintesis? Jadi, asimilatif sintesis itu titik temu antara nilai-nilai tradisional setempat dengan yang diimpor untuk menghasilkan integrasi organik. Nah, sistem pengetahuan dan praktek ini yang bermakna dipelihara dan pengetahuan yang lama dimunculkan kembali dalam bentuk baru disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Lalu yang kedua, konseling indigenous ini merupakan langkah diperolehnya prinsip-prinsip konsep-konsep konseling universal. Dan yang ketiga, mengurangi keekstriman pandangan bahwa relativisme kebudayaan mengingkari prinsip yang universal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan yang ada pada indigenous counseling. Menurut Johnson dan Daya, pada tahun 2010 menjelaskan tahapan indigenous counseling yaitu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu melakukan sedikit penyesuaian terhadap pendekatan konseling tradisional yang telah ada dengan memasukkan materi budaya atau agama untuk membentuk perilaku yang diharapkan. Yang kedua yaitu menyesuaikan pendekatan konseling dengan unsur-unsur kebudayaan dominan masyarakat setempat. Dan yang ketiga yaitu secara khusus mengadopsi unsur-unsur kebudayaan utama masyarakat setempat untuk dijadikan landasan pelaksanaan konseling. Tingkat adaptasi pendekatan konseling sangat bergantung pada perspektif budaya klien, konteks budaya, dan lingkungan kehidupan klien, dan juga sumber daya yang tersedia. Sedangkan menurut Higginbotham dan Sandberg pada tahun 1981 menjelaskan bahwa tahapan yang ada pada indigenous counseling yaitu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu menganalisis isu budaya yang spesifik, khususnya tata aturan masyarakat lokal untuk menetapkan perilaku mana yang menyimpang atau tidak menyimpang, termasuk sebab musababnya. Yang kedua yaitu menentukan norma-norma dalam budaya yang membantu penyesuaian diri klien guna membangun aliansi terapeutik. Dan yang ketiga yaitu membuat strategi untuk merangsang kepedulian klien terhadap apa yang dialaminya. Dan yang keempat yaitu mengembangkan hubungan dengan masyarakat yang lebih luas guna membantu klien mencapai tujuan konseling. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tahapan indigenous counseling. Terima kasih.